Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bisa dibilang sangat mengerikan dan tak akan terlupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita bernama Nur Laela. Sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1999 di sebuah kota kecil yang mungkin tidak banyak dikenal orang. Meskipun begitu, kisah ini cukup terkenal di kalangan warga setempat karena melibatkan sebuah warung yang dikenal dengan sebutan warung setan. Warung yang terlihat biasa di siang hari, namun menyimpan cerita misteri yang sangat kelam. Nur Laela yang saat itu tengah pulang kerja sendirian, tidak tahu bahwa warung yang ia singgahi memiliki sejarah yang sangat kelam dan horor. Setelah kejadian itu, dia baru mengetahui bahwa warung tersebut bukan sekadar warung biasa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan langsung tentang apa yang dia alami malam itu. Jadi, gini ceritanya. Itu tahun 1999, sekitar bulan Oktober. Aku inget banget malam itu, karena kejadian yang aku alami bener-bener gak akan pernah aku lupain. Ceritanya dimulai pas aku pulang kerja malam-malam, jam hampir 12. Hari itu cukup capek, jadi aku pengen cepat-cepat sampai rumah dan tidur aja. Aku naik motor sendirian, jalanan juga udah sepi, gak ada kendaraan lain yang lewat. Tiba-tiba, di tengah jalan yang sepi itu, aku lihat ada warung di pinggir jalan. Posisi warungnya agak masuk ke dalam, gak terlalu kelihatan dari jauh, tapi pas aku deket, aku baru sadar kalau itu satu-satunya tempat yang kelihatan ada orang. Warungnya sih kelihatan agak tua, dan lampunya temaram banget. Sebenarnya, aku sempat ragu sih, tapi karena perut udah keroncongan banget, aku pikir, ya udahlah, mampir sebentar aja. Aku parkir motor, masuk, dan langsung merasa ada yang enggak beres. Begitu aku melangkah masuk, rasanya tuh kayak, entah gimana ya, kayak suasana itu ngeremas dada aku. Gelap, pengap, bau kayu lapuk, dan gak ada suara apapun. Di dalam cuma ada seorang pelayan perempuan yang duduk di meja kasir, matanya kosong, gak ada ekspresi. Aku mikir, mungkin dia capek. Tapi bener-bener aneh banget, gak ada orang lain selain aku dan dia. Aku duduk di meja, nunggu pesanan datang. Tapi, semakin lama aku di sana, semakin aneh rasanya. Kayak ada yang memperhatikan aku dari jauh. Semua terasa, diam banget, kayak gak ada kehidupan di sana. Aku coba tenang, tapi gak lama, pelayan itu datang bawa pesanan, dan ngelihat aku dengan tatapan yang gak biasa. Itu matanya kayak kosong banget, tapi ada sesuatu yang nyangkut di sana bikin aku merinding. Dia cuma bilang pelan, jangan lama-lama di sini. Serius, pas dia ngomong gitu, ada sesuatu yang dalam diri aku bilang, cepet pergi aja. Suaranya datar banget dan aku tiba-tiba ngerasa gak nyaman banget. Aku coba makan, tapi rasanya aneh, gak ada rasa sama sekali. Makin lama makin gak enak. Pas aku lihat keluar jendela, aku ngeliat bayangan besar banget, kayak sosok yang berjalan di luar. Itu bukan orang, lebih kayak sesuatu yang gak bisa aku jelasin. Langkah kakinya berat banget, dan aku bisa dengar suara itu masuk ke dalam warung. Rasanya, ada yang ngikutin aku. Aku buru-buru bayar dan cabut dari sana. Begitu keluar, aku merasa ada yang ngikutin aku. Posisinya tuh kayak ada di belakang, meskipun aku gak lihat ada orang. Aku gas motor kenceng banget, ngebut pulang ke rumah. Dan pas sampai rumah, aku langsung kunci pintu. Tapi perasaan takut itu nggak hilang, malah makin kuat. Aku nggak bisa tidur semalam suntuk. Beberapa hari kemudian, orang tuaku cerita, dan baru aku tahu kalau warung itu punya cerita kelam. Dulu, sekitar tahun 1996 atau 1997, ada kecelakaan besar di jalan itu. Sebuah kontainer nabrak warung itu, dan banyak orang meninggal di tempat. Sejak saat itu, warung itu nggak pernah sama lagi. Orang-orang bilang, itu bukan warung biasa lagi. Ada yang bilang, warung itu jadi tempat gaib yang nggak bisa dijelaskan. Dan aku nggak sadar kalau aku udah mampir ke warung setan itu. Jadi, buat kalian yang mungkin lewat jalan itu, hati-hati deh. Kalau kalian nemu warung yang kelihatannya biasa aja, jangan pernah asal mampir. Bisa jadi, itu bukan sekadar warung. Bisa jadi, itu adalah tempat yang nggak bisa dimengerti sama akal sehat.
Dan begitulah kisah yang dialami oleh Nur Laila, sebuah pengalaman yang membuktikan bahwa tak semua tempat yang kita anggap biasa ternyata benar-benar biasa. Warung yang ia singgahi itu, yang terlihat sederhana dan sepi, menyimpan misteri yang tak terungkapkan. Sebuah tempat yang diikat oleh kejadian tragis di masa lalu. Kadang, dunia ini menyimpan hal-hal yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Hal-hal yang tak bisa kita lihat atau rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin inilah yang membuatnya semakin menakutkan. Kita seringkali melewati tempat-tempat tanpa berpikir dua kali. Tapi seperti yang kita dengar dari cerita ini, ada kalanya tempat tersebut membawa kenangan dan kisah yang tak akan bisa hilang begitu saja. Bahkan setelah berjalannya waktu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tempat punya cerita, bahkan sejarah yang tersembunyi. Di balik warung yang terlihat sederhana dan sepi, bisa saja ada sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan gaib yang terikat dengan kejadian-kejadian masa lalu. Misteri seperti ini membuat kita berpikir dua kali tentang tempat-tempat yang kita lewati setiap hari. Dan mungkin ada banyak hal yang kita tak tahu tentang dunia yang kita anggap sudah kita kenal. Sebagai penutup, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat biasa itu benar-benar aman. Ada tempat-tempat yang, meskipun tak terlihat menyeramkan, menyimpan kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan terkadang, lebih baik kita menghindari tempat yang menyimpan energi negatif. Atau lebih baiknya lagi, tidak mendekatinya sama sekali. Sebab, seperti yang kita dengar dalam cerita ini, ada warung setan yang menunggu orang yang tak sadar akan bahaya yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini di Paduangger Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kaligane Ala Kadastam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.